Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak IPA Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3 bersama Ibu Sri Kandayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Materi kita pada hari ini adalah 1. Pendengaran manusia, 2. Diagram, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Pendengaran manusia. Anak-anak, telinga merupakan salah satu panca indera. Fungsi telinga adalah alat pendengaran, alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian: telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian-bagian telinga, anak-anak ibu bisa melihat. Pertama, ada daun telinga, ada lubang telinga, ini termasuk telinga luar. Daun telinga menangkap getaran bunyi, lubang telinga meneruskan bunyi ke telinga tengah. Selanjutnya ada telinga tengah. Di telinga tengah ini ada liang telinga yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk. Ada selanjutnya gendang telinga, menerima getaran bunyi dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang-tulang pendengaran, meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya ada telinga dalam. Di telinga dalam itu ada apa saja? Ada saluran setengah lingkaran membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Ada koklea, menerima dan meneruskan getaran bunyi ke syaraf pendengaran. Ada saluran eustasius, menghubungkan ruang telinga tengah faring. Anak-anak, bagian-bagian telinga ada 3: telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Masing-masing memiliki fungsi seperti yang kita lihat di gambar. Ada daun telinga, lubang telinga, gendang telinga, liang telinga, tulang-tulang pendengaran, ada saluran tengah lingkaran, ada koklea, ada saluran eustasius. Proses mendengar bunyi. Getaran dari sumber bunyi. Setelah terjadi getaran, adanya gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi getar gendang telinga. Getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Masuk koklea, menangkap getaran dari tulang pendengaran dan mengirim ke syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengarnya. Begitu ya anak-anak. Getaran dari sumber bunyi, gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga, gelombang bunyi merambat di liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga. Setelah itu getaran liang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirim ke saraf pendengaran. Selanjutnya saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Selanjutnya kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Ada orang yang dapat mendengar bunyi lemah atau pelan. Ada orang yang dapat mendengar bunyi yang kuat atau keras. Indera pendengar yang baik dapat mendengar dengan jelas asal sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Jadi indera pendengaran yang baik dapat mendengar dengan jelas asal atau sumber bunyi dan tinggi rendahnya bunyi. Selanjutnya, cara memelihara kesehatan telinga. Anak-anak, telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Cara merawatnya, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan kapas yang bersih. Jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk.
Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran, mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika kotoran telinga banyak, pergilah ke dokter THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk dibersihkan. Jika ada suara memekakkan telinga, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Itu cara menjaga atau memelihara atau merawat telinga. 2. Diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk lingkaran. Dalam bentuk diagram, diagram gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Bacalah teks dan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Hidup bersih dapat diawali dari lingkungan rumah tempat tinggal. Caranya dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Contohnya, menyapu halaman rumah dan membersihkan selokan di depan rumah. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan bergotong royong bersama seluruh anggota keluarga. Gagasan pokoknya apa? Hidup bersih dimulai dari lingkungan tempat tinggal. Hidup bersih dimulai dari lingkungan tempat tinggal. Gagasan pendukungnya menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Apalagi menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan cara bergotong royong. Itu adalah gagasan pendukungnya. Ingat kembali, gagasan pokoknya hidup bersih dimulai dari lingkungan tempat tinggal. Gagasan pendukung menjaga kebersihan di lingkungan rumah. Selanjutnya, menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan gotong royong. Terima kasih, semoga anak-anak ibu paham. Jangan lupa baca buku tema, dengar video ini sampai paham. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.